Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, saya Nur Amirani Zahra yang berasal dari Universitas Islam Riau yang merupakan mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka yang ditempatkan di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi pada Universitas Pendidikan Indonesia ini saya mengambil mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Afi Fadlilah dan Bapak Irwan Hermawan. Tak lupa saya ingin menyebutkan NIM saya yakni 207110431. Nah, inti dari PowerPoint ini ialah membahas tentang proposal kegiatan Business Planner. Jadi, pada PowerPoint ini akan saya bagi dalam beberapa bagian, yakni pada bagian pertama membahas tentang latar belakang usaha dan bidang usaha. Pada bagian kedua, visi dan misi usaha, tujuan usaha, dan deskripsi usaha. Pada bagian ketiga, rencana pemasaran dan media sosial. Pada bagian keempat, rencana produksi, anggaran biaya produksi, dan alat serta teknologi dalam produksi. Dan yang terakhir, pada bagian kelima, jumlah dan harga produk, perkiraan profit, keuntungan atau laba, total pendapatan atau laba. Masuk pada bagian 1, yakni latar belakang usaha. Jadi, dimsum ini merupakan makanan tradisional Cina atau Tiongkok yang tidak asing lagi di telinga kita. Jadi, dimsum ini memang sudah terkenal di berbagai penjuru dunia. Dimsum ini merupakan makanan yang menggunakan ayam tanpa tulang, tepung tapioka, serta kulit dimsum atau pangsit yang menjadi bahan utamanya, di samping bahan-bahan pelengkapnya. Lalu dimsum terbagi menjadi dua. Cara hidangannya menjadi dimsum goreng atau kukus. Untuk yang kukus biasanya disajikan dalam wadah bambu dengan tujuan agar tetap hangat saat disantap. Dimsum seringkali dijadikan sebagai makanan ringan atau dessert bagi penikmatnya, karena dimsum sangat cocok untuk menemani di kala sedang bersantai. Bidang usaha berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang di atas, maka usaha yang akan dirintis dan diproduksi ialah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Selanjutnya kita masuk pada bagian 2 yang membahas tentang visi dan misi usaha. Visi usaha ialah menjadikan small business yang mementingkan kualitas dan cita rasa yang lezat dalam setiap gigitan untuk para konsumen. Misi usaha memperkenalkan makanan dari luar negeri kepada penduduk lokal, memberikan kelezatan dalam setiap hidangannya, menghadirkan pelayanan yang baik kepada konsumen, terus berkembang dalam menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi. Tujuan usaha yakni memenuhi mata kuliah kewirausahaan, memperkenalkan kuliner luar negeri, dan menciptakan produk yang sehat, bergizi, dan ekonomis tentunya. Nah, kita masuk nih pada bagian kedua, yakni deskripsi usaha. Jadi, deskripsi usaha yang diciptakan ialah di bidang kuliner, khususnya pada makanan, yakni makanan ringan, atau biasa kita sebut dengan dessert. Makanan ini merupakan makanan yang berasal dari Tiongkok. Jadi, makanan ini atau dimsum ini sangatlah enak dan memiliki cita rasa yang lezat. Masuk pada keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Jadi, pada makanan ini dikategorikan sebagai Chinese food yang dijadikan sebagai makanan ringan. Dimsum ini disantap dengan cara dikukus maupun digoreng, dan dimsum dapat disantap oleh balita atau anak-anak karena tidak memiliki atau menggunakan cabai pada pembuatannya. Nah, pada waktu usaha ini saya melakukan selama 25 hari dalam 1 bulan. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yakni rencana pemasaran. Pada rencana pemasaran, terbagi menjadi 3 bagian, yakni target konsumen. Pada makanan ini atau usaha ini ditargetkan kepada semua kalangan, termasuk anak-anak. Dikarenakan pada makanan ini bebas dari pengawet dan tidak pedas sehingga anak-anak bisa mencicipinya.
Lanjut pada wilayah pemasaran, untuk saat ini wilayah pemasaran hanya berada pada satu titik, yakni coastal area dan dilengkapi pemesanan online atau delivery menggunakan sosial media, seperti WhatsApp dan Instagram. Lanjut pada situasi persaingan, sudah mulai banyak yang menjual kuliner ini, mengingat karena makanan ini ialah makanan yang dikenal oleh penjuru dunia, maka yang harus kita pertahankan ialah cita rasa yang tetap nikmat dan lezat, serta harga yang stabil di pasaran. Nah, kita telah masuk pada rencana produksi. Jadi yang tertampil pada tabel ini ialah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat atau memproduksikan dimsum ayam. Jadi dalam satu tabel ini dapat menghasilkan sekitar 9 porsi, yang mana per porsinya itu terdapat 4 pieces dimsum. Jadi bahan-bahan dimsum ayam ini terdiri dari paha ayam, putih telur, tepung tapioka, wortel parut, kulit dimsum atau pangsit, saus tiram, bawang putih, kecap asin, air, saus dimsum, gula, garam, kaldu ayam atau merica. Dan setelah dikalkulasikan, harga pada bahan-bahan ini dapat kita lihat di sini bahwa harganya ialah 82.500. Dan setelah kita campurkan atau setelah kita bulatkan dengan bahan-bahan yang hanya digunakan sesuai pada porsinya, itu hanya sebesar Rp47.030 dalam 9 porsi. Nah, kita masuk pada anggaran biaya produksi. Jadi, dalam sekali produksi, dimsum ini menghasilkan 9 porsi yang mengeluarkan biaya sekitar Rp47.030. Yang mana 9 porsi ini terdapat pada tabel-tabel sebelumnya. Masuk pada biaya bahan baku produksi dalam satu porsi itu sebesar kurang lebih Rp5.500. Biaya lainnya seperti listrik, tenaga, jasa, gas, kemasan itu merupakan sekitar Rp8.500. Jadi total biaya produksi sebesar Rp14.000 per porsinya. Kita masih pada bagian keempat, jadi kita akan membahas alat dan teknologi dalam produksi ini. Jadi alat yang digunakan itu ialah wadah medium untuk mengadonkan, kukusan, kompor gas, timbangan makanan, sendok, chopper, dan kukusan untuk penyajian, kukusan bambu. Lalu ada kapasitas produksi. Jadi dimsum ini dibuat dalam 2 kali sehari, yang mana dalam sehari menghasilkan dimsum sebanyak 18 porsi, dengan seporsi berisi 4 pieces dimsum. Sehingga dalam 25 hari, saya menggunakan 5 hari cuti, dapat menghasilkan 450 porsi. Nah, kita sudah masuk nih pada bagian terakhir atau bagian kelima. Jadi, pada bagian kelima ini membahas tentang jumlah dan harga produk dan perkiraan profit. Jadi, perkiraan profit pada bisnis ini per porsinya itu sebesar Rp20.000. Jadi, dalam per hari, bisnis ini dapat menghasilkan per porsinya itu 18 porsi. Kalau dalam sebulan atau 25 hari, karena saya menggunakan sistem cuti, itu dapat menghasilkan dimsum sebanyak 450 porsi, atau dalam setahun itu dapat menghasilkan 5.400 porsi. Nah, kita sudah masuk nih pada keuntungan atau laba dalam usaha dimsum ayam. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa total bahan itu 5.500, listrik, gas, kemasan, dan jasa itu sekitar 8.500. Jadi modal yang kita keluarkan dalam bisnis ini ialah 14.000 per porsinya. Dan untuk untung, per porsi itu kan harga yang saya patokan itu
Rp20.000 ya. Jadi Rp20.000 itu dikurangi dengan modal yakni Rp14.000, maka saya untung per porsinya itu Rp6.000. Jadi apabila dalam sehari saya menjual produk ini sebanyak 18 porsi, maka saya mendapatkan untung sebesar Rp108.000. Maka total pendapatan atau laba dalam sebulan yakni Rp2.700.000, dalam setahun sebesar Rp32.400.000. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari proposal bisnis kuliner saya. Semoga dapat dipahami ya semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.